Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan dua topik yang sangat menarik, yakni kematian bukan buah dari dosa dan bebaskah Yesus alaihissalam dari dosa warisan. Kedua topik ini untuk membantah sekali lagi berkenaan dengan penebusan dosa dan dosa waris yang diyakini oleh saudara kita umat Nasrani. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, episode kali ini kita akan kembali membahas berkenaan dengan bantahan yang Hazrat Muhammad SAW kemukakan untuk doktrin penebusan dosa dan dosa waris. Khususnya berkenaan dengan kematian bukan buah daripada dosa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kematian dalam umat Nasrani adalah buah dari dosa. Kenapa Nabi Adam alaihissalam ini dikeluarkan dari surga menurut mereka dalam kitab Kejadian karena telah memakan buah pengetahuan, sehingga akibatnya keabadian yang Nabi Adam sebenarnya miliki di surga menurut mereka kini telah direnggut dan bisa mati, meninggal, dilemparkan ke dunia ini, tidak lagi di surga dan tidak lagi abadi, sehingga kematian bagi mereka adalah hasil daripada dosa dan dosa waris khususnya. Silakan Bapak menyampaikan bagaimana Hazrat Muhammad memaparkan. Ya, walaupun di sini yang kita bantah adalah keyakinan bagaimana Hazrat Muhammad SAW membantah semua akidah tentang penebusan dosa yang dianut oleh umat Kristiani ini, dibandingkan dengan bagaimana seseorang lepas dari dosa najat. Konsep yang ada dalam Islam ini memang sangat jauh bertolak belakang ini. Jadi pada prinsipnya secara singkat sudah diterangkan tadi bahwa kematian adalah buah daripada dosa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Ini menurut keyakinan umat Kristiani ini. Nah, berkenaan dengan hal ini dibantah dengan jelas ya oleh Hazrat Muhammad SAW ini. Salah satunya saya akan ambil kutipannya dari Kitabul Bariyah ya, halaman 72-74 cetakan yang baru ya, Rohani Hazain itu. Beliau menyatakan agama Kristen mengajarkan bahwa kematian yang dialami manusia dan hewan adalah sebagai buah daripada dosa. Anggapan seperti ini bisa dibantah dari dua arah. Pertama, adalah satu hal tidak bisa disangkal bahwa sebelum munculnya sosok Adam yang ada yang diterangkan dalam Bible atau dalam Injil atau dalam Perjanjian Lama, adalah suatu hal yang tidak bisa disangkal bahwa sebelum munculnya sosok Adam sudah ada kehidupan lainnya dan mereka ini jelas mengalami kematian. Ya. Pada awal masa tersebut belum ada yang namanya Adam. Ya, karena itu mestinya tidak ada yang namanya dosa awal. Lalu dari mana datangnya kematian jika tidak ada dosa yang katanya menjadi sumber kematian? Jadi kita dalam ilmu pengetahuan sekarang juga terbukti bahwa sebelum sosok Adam yang diyakini sebagai manusia pertama itu ya, sudah banyak kehidupan. Binatang-binatang yang lainnya apa semua kan. Oleh karena itu, dan mereka mengalami kemusnahan dan kematian. Kalau kematian atau kemusnahan itu akibat dari dosa, maka dosa apa yang telah mereka lakukan? Kalau awalnya dosa itu dimulai dari Adam yang kemudian diwariskan turun-temurun kepada anak cucunya ini. Hinggalah kepada masa Yesus atau masa Isa Al-Masih. Oleh karena itu jelas sekali bahwa ini bertentangan dengan keyakinan dan hukum alam yang ada ini. Kemudian Huzur mengatakan yang kedua itu yang pertama, ya, karena sebelum adanya Adam ini sudah banyak
ya kehidupan, entah itu berupa binatang apa semua kan. Dan ini di dalam catatan kaki di sini dikatakan, ya berkenaan dengan Adam, ini adalah pandangan revolusioner Hazrat Masih Maud alaihissalam yang mendahului zaman beliau karena bertentangan dengan anggapan manusia umumnya pada masa beliau yang menganggap Adam sebagai makhluk pertama yang diciptakan Tuhan. Sekarang ini sudah banyak temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa spesies manusia, ya salah satunya adalah Australopithecine, ya sudah ada sejak 1,6 juta tahun yang lalu. Bentuk awal manusia bahkan sudah diketahui ada sejak 5,3 juta tahun yang lalu. Sedangkan masa Adam belum sampai 7.000 tahun ke masa sekarang ini, terjemah. Jadi itu juga ada manusia Jawa yang di Solo itu kan, itu juga sekitar 3.000 tahunan itu. Bukan 12.000 tahun atau 10.000 tahun sebelumnya. Jadi jauh sebelum ada masa Adam itu. Yang kedua, dengan kekecualian satu buah yang dimakan oleh Adam alaihissalam, ia sebelumnya tentunya telah menyantap semua yang bisa dimakan di kebun tersebut, ya, termasuk diantaranya hewan yang dimakan dagingnya. Hal ini menunjukkan bahwa hewan sudah dibunuh sebelum terjadi yang katanya dosa Adam. Misalnya pun tidak demikian, sekurang-kurangnya Adam alaihissalam telah minum air karena makan dan minum itu beriringan. Sedangkan riset menunjukkan bahwa setiap tetes air yang mengandung ribuan jasad ternik, bakteri dan sebagainya. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa sebelum ada yang namanya dosa Adam, sudah berjuta-juta jasad ternik yang mati. Dengan demikian kita harus menyatakan secara tegas bahwa kematian bukanlah buah dari dosa. Dan hal ini mementahkan seluruh teori agama Kristen itu. Jadi ya kita tahu bahwa ini bukti yang kedua bahwa tidak hanya makan buah itu saja. Yang satu sehingga beliau dilemparkan kononnya dari surga ini. Sebelumnya sudah makan, minum, air, apa semua. Kita tahu ya di udara ini saja berapa banyak bakteri, virus, jasad itu kan. Dalam perutnya pun banyak. Kan dalam perut kita ini banyak sekali. Dan itu mereka mengalami kemusnahan, kematian, ya, dan lain-lain. Apa itu karena dosa? Kan tidak. Nah selanjutnya berkenaan dengan ini, Hazrat Masih SAW meneruskan, sejalan dengan prinsip pandangan mereka, umat Kristen tidak menganggap penting perilaku ketakwaan. Dalam pandangan mereka, cukuplah penebusan yang telah dilakukan Yesus untuk mencapai keselamatan rohani manusia. Kami telah menunjukkan kalau penebusan Yesus tersebut tidak akan menyelamatkan umat Kristiani dari dosa. Dan akidah itu sendiri adalah keliru, karena menjadikan segala bentuk kekejian menjadi sah-sah saja bagi mereka karena telah ditebus sebelumnya. Tapi ada satu hal yang patut disimak jika akal telah membuktikan kalau perilaku takwa mempunyai pengaruh atas natijah keselamatan bagi yang saleh. Bahkan umat Kristen juga masih meyakini kalau dosa akan membawa akibat seseorang bisa dihukum di api neraka selama-lamanya. Dengan demikian maka kita harus meyakini juga secara hukum alami bahwa kebaikan ada pengaruhnya dan mereka yang melakukan berhak memperoleh keselamatan ini. Nah, jadi ini pandangan prinsipal yang memang harus diakui bahwa keyakinan tentang penebusan dosa, kemudian tentang dosa warisan, dosa turunan, kemudian kematian, terkutuk, terlaknat, itu semua adalah akidah yang kemudian diciptakan atau dijadikan selepas kejadian penyaliban Isa Al-Masih itu. Itu dibantah dalam Al-Quran, ya semua ada bukti-buktinya, dan ini juga di dalam Bible, di dalam itu juga menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu selamat dari kematian di atas kayu salib itu. Baik, Bapak tadi sangat menarik sekali poin yang sangat penting yang telah Bapak utarakan dari Hazrat Masih SAW, bahwa memang umat Kristen percaya bahwa Adam menikmati
keabadian di surga. Dan akibat memakan buah yang terlarang itu, Nabi Adam kini dilempar ke dunia dan tidak lagi abadi, mengalami kematian tadi. Yang menjadi pertanyaan adalah sebelum Nabi Adam pun banyak orang manusia dan telah mati juga. Artinya memang dosa waris di sini telah benar-benar dibantah. Kemudian satu hal lagi yang pernah kita bahas pada episode sebelumnya, bahwa hasil dari Nabi Adam melakukan pelanggaran demikian adalah wanita hamil, kemudian merasakan sakit saat melahirkan, dan laki-laki mesti bekerja keras untuk mencari nafkah. Mencari nafkah yang pada awalnya Nabi Adam tidak perlu katanya mencari nafkah ini. Nah, sebelum Nabi Adam alaihissalam, apakah para wanita juga, para wanita manusia terutama, juga para laki-laki pun jenis jantan dari manusia dulu pun pasti melakukan kerja keras, dan pada saat mereka hamil dan melahirkan pun tentu sakit ya Pak. Ya kan, itu sudah jelas bahwa ini keyakinan kita dalam Al-Quran bahwa Adam alaihissalam itu bukan manusia pertama yang diciptakan. Kan begitu. Kalau kita lihat bukti-bukti ilmu pengetahuan apa itu, ya, itu Adam alaihissalam itu baru sekitar 7.000 tahun lebih dari sekarang ini. Padahal penemuan ya ilmu pengetahuan itu mengatakan bahwa banyak spesies-spesies manusia jauh sebelum Adam alaihissalam ini. Nah, ini membuktikan bahwa kehidupan manusia ini jauh sudah ada sebelum Adam alaihissalam ini. Nah, oleh karena itu, dan itu mereka mengalami kematian, ya, kemusnahan, apa semua itu. Oleh karena itu, kalau ada anggapan bahwa kematian itu adalah akibat dosa, maka dosa apa yang telah dilakukan oleh umat-umat dan kaum sebelumnya itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar ini. Dan begitu juga, ya sekarang kita lihat, oleh karena perbuatan nauzubillah Adam alaihissalam yang berdosa itu, maka laki-laki harus bekerja keras untuk mencari kehidupannya, nafkahnya. Tapi buktinya sekarang justru semakin giat ya. Istri-istri ikut juga dia bekerja sekarang ini. Tidak aneh lagi di mana-mana di Eropa, di kita, suami istri kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya atau kebutuhan kehidupannya itu. Begitu juga istri melahirkan, ya, tetap sakit. Tetap saja sakit. Ya. Nah, jadi ini hal-hal yang menjadi fakta dan kenyataan. Jadi tidak ada korelasinya antara kematian Isa Al-Masih dengan penebusan dosa serta semua yang dialami oleh manusia ini. Baik, kemudian Pak, kita akan beralih kepada topik yang kedua, yakni berkenaan dengan bebaskah Yesus alaihissalam dari dosa warisan. Kita ketahui bahwa umat Kristen meyakini bahwa satu-satunya wujud yang harus dan dapat menebus umat dosa dari semenjak Nabi Adam hingga saat ini ialah sosok yang suci. Sosok yang suci, dan mereka sehingga membuat doktrin bahwa Yesus itu tidak sama sekali dan bebas sama sekali dari dosa warisan. Dosa warisan. Bahkan dengan demikian mereka pun terpaksa membuat nabi-nabi di perjanjian lama pun turut berdosa. Sehingga memunculkan satu sosok saja yang suci, yakni Yesus, untuk menebus dosa. Nah, Hazrat Muhammad SAW sangat menarik sekali membantah berkenaan dengan hal tersebut. Silakan Bapak memulai pengataran. Ya, begitu juga argumentasi atau keberatan yang diajukan oleh Hazrat Masih Muhammad SAW, ya, adalah akidah penebusan dosa yang dikemukakan oleh umat Kristiani. Beliau menyatakan, keberatan lain yang kami ajukan adalah akidah penebusan yang dikemukakan umat Kristiani sesungguhnya bertentangan dengan kaidah hukum alam ilahi yang abadi. Tidak ada contoh di dalam hukum alam di mana untuk memelihara kelanjutan makhluk yang mutunya lebih rendah, maka makhluk yang lebih superior atau luhur harus dikorbankan. Di depan kita terbuka kaidah hukum alam yang menyatakan bahwa yang lemah yang dikorbankan demi kemaslahatan yang lebih kuat. Semua hewan, termasuk bakteri yang terdapat di dalam air, dikorbankan bagi kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia.
Pengorbanan Yesus dengan demikian bertentangan dengan kaidah nyata ini. Semua orang yang berpikir tentunya sependapat bahwa guna melindungi sesuatu yang lebih disayangi dan lebih berharga, segala sesuatu yang statusnya lebih rendah bisa saja dikorbankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan berjuta-juta makhluk hidup dikorbankan demi kelangsungan manusia. Dan kita sejalan dengan fitrat diri kita juga mengikuti kaidah yang sama. Dengan demikian kalian bisa memahami betapa tidak konsistennya akidah penebusan sebagaimana yang diyakini umat Kristiani dengan kaidah hukum alam ilahi. Jadi argumentasi yang dikemukakan oleh Hazrat Masih Maud untuk membantah akidah penebusan dosa itu bahwa hukum alam ya melihat kenyataan bahwa makhluk-makhluk yang lebih rendah mutunya akan dikorbankan bagi makhluk atau kehidupan yang lebih mutu tinggi. Misalnya manusia ini, beribu-ribu hewan, beribu-ribu makhluk yang lebih rendah mutunya daripada manusia itu dikorbankan untuk melangsungkan hidup manusia ini. Berapa banyak binatang dibunuh, berapa banyak dikorbankan. Ya, dalam seteguk air saja berjuta-juta renik atau bakteri apapun juga jenis kehidupan lain ya untuk supaya manusia tetap hidup ini. Jadi ini kaidah alam, kaidah yang nyata di hadapan kita ini. Ya. Dan itu juga ya untuk memelihara kelangsungan hidup yang dicintainya, ya kita pun selalu mengorbankan apa-apa yang lebih tidak berharga atau lebih mutu rendahnya ini. Oleh karena itu sangat aneh sekali kalau demi sesuatu kehidupan yang makhluk yang hidup atau yang mutunya lebih rendah, Allah Ta'ala mengorbankan sesuatu wujud yang lebih suci, yang lebih berharga ini. Oleh karena itu, ini bertentangan dengan hukum alam yang abadi ini. Ya. Artinya Nabi Isa AS yang mulia sangat tidak logis dikorbankan demi pendosa. Benar, ya pendosa, apapun juga lah ya. Nah, keberatan lain yang kami ajukan adalah tentang pengakuan umat Kristiani yang menyatakan bahwa Yesus terbebas dari dosa warisan maupun dosa yang melekat kemudian. Jadi ini ya, jadi karena dalam konsep mereka ini, karena semua anak cucu Adam itu mendapatkan atau ya mewarisi dosa warisan, dosa Adam alaihissalam, jadi melekat sejak lahir saja sudah melekat dosa itu. Jadi hanya satu-satunya yang tidak memiliki dosa itu adalah Yesus Kristus, ya. Dan padahal di sini makanya dibantah juga. Keberatan lain yang kami ajukan adalah tentang pengakuan umat Kristiani yang menyatakan bahwa Yesus terbebas dari dosa warisan maupun dosa yang melekat kemudian. Umat Kristiani sebenarnya mengakui kalau Yesus memperoleh tubuh jasmaninya dari ibunda beliau, sedangkan ibunda ini menurut pandangan umum tidak terbebas dari dosa. Jadi kalau itu dikandung kemudian itu keluar dari seorang Siti Maryam yang notabene adalah manusia, bagaimana bisa terbebas daripada dosa? Meminum darahnya, meminum itu hidup. Kalau bayi dikandung 9 bulan lebih kan, 9 bulan 10 hari normalnya itu, ya itu selama itu dari mana kehidupannya? Kan? Nah ini juga, jadi bahagian daripada Isa Al-Masih itu, yaitu manusia yang juga datang dilahirkan oleh seorang ibu sebagai manusia. Ya. Menurut keyakinan umat Kristiani, semua rasa sakit dan luka adalah buah dari dosa. Sudah diterangkan lebih awal, namun rasanya tidak akan ada yang meragukan jika Yesus juga pasti pernah mengalami lapar, haus, mungkin pernah menderita cacar air atau campak pada waktu usia muda. Rasa sakit ketika giginya tumbuh pertama kali atau demam sekali-kali. Menurut keyakinan Kristen, semua jenis seperti itu adalah buah dari dosa. Lalu bagaimana Yesus bisa dianggap sebagai bentuk sebuah pengorbanan yang bersih dari dosa ini? Nah, jadi ini keberatan yang logis. Ketika Yesus atau Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu, ya banyak lagi bantahan atau argumentasi yang bisa kita kemukakan itu. Seorang bayi ini kan tidak tahu apa-apa. Apakah
wujud seperti itu bisa dianggap Tuhan ketika segala sesuatunya tergantung kepada orang lain. Makan, minum, apa semua dia tidak bisa apa-apa. Ya, mungkin sakit, mungkin dia kencing di celana. Karena bayi umumnya begitu. Ya, tidak terus langsung jalan makan macam-macam kan. Ya ada prosesnya itu. Nah, selama itu sampai ketika masa kecil, masa bayi itu kan ya, biasa. Tidak ada yang tidak pernah sakit. Gusi tumbuh pun ada demam. Gigi mau tumbuh pun anak-anak kan yang punya anak itu dia akan demam. Ya. Jadi semua itu penderitaan yang dialami oleh manusia biasa. Itu menurut doktrin mereka ini adalah akibat daripada dosa ini. Dan ini dialami oleh Yesus. Ya, jadi bagaimana dinyatakan bahwa beliau itu semua bersih daripada dosa. Padahal penderitaan yang beliau terima atau yang beliau alami sejak bayi dilahirkan terus sebagai bayi dan seterusnya itu kan. Ini juga membuktikan bahwa doktrin itu sama sekali tidak bisa diterima. Baik Pak, sangat menarik sekali pemaparan dan bantahan yang Hazrat Masud Islam kemukakan. Boleh Bapak barangkali menyampaikan kesimpulan untuk episode kita kali ini Pak? Ya, secara singkat bahwa doktrin penembusan dosa, kemudian dosa warisan yang hanya bisa ditebus oleh seseorang yang wujud suci, padahal pada hakikatnya ya, semua itu bertentangan dengan alam, dengan kaidah Tuhan yang adil. Ya, untuk mendapatkan keselamatan itu manusia harus mengadakan perubahan yang ada dalam dirinya, ya, sehingga itu mengandung atau mengundang rahmat ilahi untuk kebebasan dan untuk mendapatkan najat. Jazakumullah Bapak atas pemaparan yang Bapak sampaikan. Baik pemirsa, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Sangat menarik Hazrat Masih Maud Salam memaparkan secara logis bantahan terhadap doktrin penebusan dosa dan dosa waris yang dianut oleh saudara kita umat Nasrani. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.